Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Lanjut di episode kedua dari series ngulik funnel. Eh, Buat teman-teman yang baru masuk ke channel ini atau melihat video ini, sesi ngulik funnel adalah sesi yang saya buat untuk memberikan inspirasi untuk teman-teman pebisnis yang baru mulai atau teman-teman UMKM untuk mencontoh funnel atau strategi marketing dari brand-brand yang sudah terbukti keberhasilannya. Nah, salah satu brand yang terbukti keberhasilannya di industri fashion Indonesia, brand lokal ya, yaitu brand asal Bandung, namanya 3 Second. Nah, mungkin teman-teman yang eh, teman-teman milenial ya, teman-teman milenial pasti relate banget sama brand ini karena sekitar di tahun 2005, 2006 ini brand pertama kali muncul ya. Dan ini menjadi pakaian yang ibaratnya anak gaul lah gitu ya dulu ya. Anak gaul milenial tuh kudu banget pakai 3 second gitu. Atau ada uh, brand yang masih satu holding itu Green Light ya. Kalau teman-teman ingat itu mereka jualan di Matahari. Oke, kita akan kulik funnelnya dan bagaimana brand ini tetap established sampai saat ini. Mereka di Bandung punya toko besar dan produknya itu masih terdistribusi ke seluruh Indonesia sampai saat ini. Oke, kita lanjut ke funnel ya. Seperti yang video sebelumnya, funnel yang saya analisis di sini dengan konsep AIDA ya. AIDA itu awareness, interest, desire, sama action. Nah, konsep funnel ini memang secara umum adalah ini ya, maksudnya journey orang dalam mengenal brand sampai bertransaksi sama brand itu bisa dijelaskan dengan funnel AIDA ini ya. Meskipun di luar sana juga ada beberapa teori funnel itu bukan AIDA saja, cuman secara garis besar, secara fundamentalnya kurang lebih sama gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas di awareness ya. Nah, awareness 3 second ini awalnya adalah awal mereka kemunculan mereka itu mereka konsinyasi di Matahari ya. Ini adalah salah satu strategi yang oke banget karena dulu Matahari kan bisa dibilang top of mind ya kalau kita mau belanja produk fashion gitu. Itu terkumpul semua banyak brand di Matahari gitu. Nah, di Matahari itulah mereka melakukan konsinyasi, naruh barang di sana. Terus itu di awal-awal mereka kemunculan mereka ya. Nah, untuk sekarang mereka bahkan mereka punya toko sendiri di tenan di mall. Mereka sebagai tenan-tenan mall itu mereka taruh toko mereka sendiri, juga ada di rest area atau ada di bandara gitu ya. Jadi kenapa mereka uh, mereka melakukan penempatan awareness ini dengan toko fisik di lokasi yang strategis. Nah, terus juga mereka juga ada aktivasi ya di sosial medianya. Mungkin teman-teman bisa lihat di coba kita cari Instagramnya ya. Instagram 3 second. 3 second. Nah, 3 second ini juga dia kan punya beberapa brand sister brand gitu ya, kalau sebutnya di dalam itu ada 3 second, ada Green Light, ada yang terbaru Motley, ada Famo, ada 3 second Kids, terus juga ada perempuannya nih Hana. Jadi dia satu brand yang punya banyak apa ya namanya, sister brand yang menyasar market yang berbeda gitu. Jadi 3 second bisa dibilang mungkin untuk laki-laki. Green Light 3 second sama Green Light kurang lebih sama ya, laki-laki yang umur 25 sampai 35-an. Kalau Motley mungkin di bawah itu, di bawah 30-an. Gen Z. Kalau Famo nih apa ya, Famo kayak perempuan deh. Famo, VMC dan Hana ini segmentasi perempuan. Terus ada 3 second Kids untuk kids dan beberapa. Jadi bisa diambil insight buat teman-teman UMKM
Yes. Bisa diambil insight bahwa jadi kalau ngomongin fashion itu ya kalau umpamanya udah menggarap pasar laki-laki ya coba juga pasar lain ya gitu ya. Laki-laki juga bisa di breakdown umur 30 sampai 30 sampai 40 selera fashionnya pasti beda sama laki-laki umur di bawah 30 gitu ya. Ini karena lama sekali buka Instagram mungkin teman-teman bisa langsung cek aja di 3 second atau di Greenlight, mereka juga bagus-bagus kontennya di Instagram. Dan konten fashion, brand fashion di Instagram itu kudu wajib itu visualnya oke banget ya. Maksudnya nggak bisa cuma foto produk doang, tapi mereka punya konsep gitu di fotonya gitu ya. Jadi si produk itu difoto dengan konsep tertentu, nggak cuma flat lay doang gitu. Ya meskipun ada sih brand fashion yang masih sekarang itu flat lay. Wah ini banyak aurat ya. Boleh dicek sendiri aja di 3 second. Terus kita lanjut ke funnel interest, ini baru ininya ya, baru rangkumannya nih. Dan terus jadi mereka itu komunikasi di sosial medianya itu dengan yaitu tadi seperti saya sebutkan. Jadi foto produknya itu difoto dengan model tapi juga bukan di studio doang, tapi dengan konsep tertentu. Umpamanya nih baju buat jalan-jalan ke mall atau buat liburan gitu ya. Terus ada contoh visual keluarga ayah ibu anak, konten outfit of the day gitu ya, dan momen harian. Nah, dengan penggambaran visual itu si customer merasa lebih tertarik dengan produk ini. Oh, ini kayaknya baju ini memang cocok dipakai untuk momen ini gitu. Momen harian, momen santai gitu, atau momen lagi ngajak makan keluarga keluar gitu. Nah, itulah yang mereka lakukan di sosial media mereka gitu. Terus kita lanjut ke funnel desire, yaitu desire ini mereka lebih ke penawaran-penawaran di marketplace kali ya. Jadi di marketplace mereka itu kalau teman-teman lihat itu ada promo bundling. Jadi beli produknya langsung 2 atau 3 gitu lebih murah gitu. Atau ada promo-promo promo lebaran, promo Ramadan, back to school dan segala macam. Nah, di desire ini ya memang bisnis fashion itu harus bisa untuk nge-trigger orang untuk melakukan pembelian pertama gitu ya. Mereka udah tahu secara visual, mereka udah seneng dan segala macam. Nah, di fase desire inilah lakukan promo gitu ya, lakukan agar orang itu untuk tertarik untuk mencoba pertama kali. Terus di action, order lebih mudah lewat website, marketplace. Nah, mereka karena udah brand gede ya, mereka bisa aktivasi dengan channel penjualan di website dan juga di marketplace, semua juga mereka udah tersedia sehingga orang lebih ya seamless aja gitu untuk bertransaksi. Ya itu kayaknya udah jelas banget ya ininya, penjabaran funnelnya. Udah berapa menit nih? Oke, kita breakdown awareness. Nah, omnipresence ini mereka ada di mana-mana ya artinya. 3 second gak main-main di tahap awareness, mereka membangun kekuatan brand visibility yang konsisten terutama di market usia 20-40 tahun, keluarga muda dan urban lifestyle ya. Memang segmentasi marketnya emang 40 ke bawah karena generasi yang sekarang umurnya 40 bahkan sudah terpapar sama mereka di umur mereka 20 gitu. Jadi ini kayaknya presence-nya udah 20 tahunan ya brand ini. Jadi memang mantep sih ini strategi dan sustainability si brandnya itu ya. Kayak komitmen banget sama kualitas, komit untuk terus inovasi. Terus toko fisik di lokasi strategis, mall, bandara, rest area, pusat kota besar, ya ini kita tahu. Dan juga ya mereka ada di, atau ya sekarang masih ada di Matahari ya.
Ya harusnya tempat belanja fashion mereka ada gitu, si brand itu ada di sana. Nah, ini visual toko selalu besar, clean, dan mudah dikenali ya. Memang kalau kita di Bandung itu salah satu toko mereka terbesar itu kelihatan banget dari pinggir jalan ya. Kelihatan 3 second gitu ini ada si apa signboxnya. Terus aktif di sosial media dan marketplace ya, tadi di Instagram teman-teman bisa lihat sendiri uh, ada apa namanya ya, visualnya tuh oke banget ya, menggugah banget untuk kita tahu bahwa produk ini tuh cocok untuk dipakai di momen apa, atau cocok untuk apa ya, gaya atau style apa gitu. Terus juga di marketplace mereka tersedia semua di Shopee dan Tokopedia. Terus brand arsitektur yang luas. Jadi mereka nggak cuma jual 3 second, tapi juga seperti tadi saya singgung sebelumnya ya, di websitenya itu ada brand-brand lain seperti Greenlight, VMC, Motley yang terbaru. Terus juga ada 3 second kits tadi yang di website ini ya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Itu namanya brand arsitektur gitu. Terus insight buat UKM adalah awareness bukan soal muncul viral, tapi soal konsisten hadir di tempat customer sering lihat. Bener banget. Kita nggak pernah ngerasa bahwa brand ini viral ya dari dulu. Tapi ya mereka konsisten aja, selalu ada di uh, di apa di lokasi orang mau beli baju itu ada 3 second gitu. Nah, bahkan walau mereka nggak beli hari ini, mereka tetap ingat kamu. Jadi konsistensi untuk hadir gitu. Nah, mungkin teman-teman mikir ya, itu kan brand udah gede, ya kan? 3 second kan udah gede, dia bisa produksi banyak. Ya, dia bisa konsinyasi di berbagai tempat sehingga ya awarenessnya mudah gitu. Bisa kelihatan di mana-mana. Gimana kalau baru mulai? Nah, kalau baru mulai, awareness itu paling mudah dan murah itu di sosial media. Ya, di sosial media tapi pakai iklan gitu. Jadi kalau bikin konten aja tapi nggak rame-rame, nggak viral-viral, nggak naik viewsnya, ya udah setiap konten itu dinaikin aja iklan, dibajetin iklan gitu, di boost gitu ya, di boost iklan. Pokoknya satu konten budgetin lah 100.000 untuk ngejangkau lebih banyak orang. Nah, dengan menjangkau lebih banyak orang itu ya awareness otomatis terbangun gitu. Jadi goalsnya juga kalau ngiklan itu juga belum tentu langsung sales gitu. Kalau baru mulai ya udah kita awareness terus banyak-banyaknya kalau belum dapet konten yang viral gitu. Jadi jangan nunggu konten viral untuk strategi awareness, tapi eh, dibagi aja budgetnya ke apa, umpamanya ada 10 post atau 10 konten gitu ya. Ya udah di boost aja satu-satu gitu kan, lumayan untuk naikin views. Terus selanjutnya interest. Oke. Fashion buat semua umur dan momen. Begitu kamu lihat iklannya, kamu akan sadar saya kan jual lebih sekedar baju, mereka jual lifestyle dan kompaknya keluarga. Bener banget nih. Jadi karena mereka tadi brand arsitekturnya itu udah lengkap ya. Jadi mereka bisa jualan ke keluarga bahkan. Jadi ada anak, ada buat bapaknya, ada buat ibunya. Terus visual dan narasi sering tampilkan ayah, ibu, dan anak pakai brand yang sama. Kata kuncinya family bundle, keren bareng, tampil matching. Nah, ya jadi memang segmentasinya mungkin sekarang lebih ke keluarga ya. Stylenya universal dan aman. Nah, ini penting banget dalam pemilihan apa ya, konsep brand fashion gitu. Jadi kalau terlalu edgy, terlalu apa ya, terlalu niche gitu, desainnya terlalu aneh-aneh, itu juga enggak, marketnya juga makin dikit. Kayak kita lihat deh, desainnya tuh ya kaos dengan gambar simple aja gitu ya. Ini kan sebenarnya bisa dibilang hampir semua orang suka gitu pakai kaos yang simple aja desainnya gitu kan. Terus cocok untuk daily wear, benar, dari kuliah sampai nongkrong di kafe ya, makanya marketnya tuh luas ya, dari 20 sampai 40 tahun. Terus content interest mereka ringan dan relatable, mix and match bareng ayah anak, OTD Ramadan bareng keluarga, look kece buat mudik. Nah ini ya memang di fase interest ini bikin kontennya itu lebih ke ya tadi si
produk ini dipakai untuk momen apa gitu ya. Dan bagaimana produk ini kalau dipakai itu terlihat seperti apa gitu. Itu di konten itu ya. Dibikin konten. Nah, insight buat UMKM bikin orang tertarik itu soal relevansi bukan tren. Nah, ini penting banget nih. Kalau produk kamu bisa nyambung dengan seharian orang, mereka bakal stay lebih lama. Nah, ini bener banget nih. Tren bisa berubah ya. Tren itu bisa berubah, tapi kalau produk yang selalu relevan kayak kaos gini, kayak kaos nggak akan pernah ditinggalkan orang gitu. Kaos, kemeja, atau hoodie atau sweater gitu, itu akan terus relate sama market ya. Sehingga kalau teman-teman yang lagi membangun brand fashion, ya nggak ada salahnya untuk nge-grab market itu. Ya adalah yang mungkin ada yang edgy banget, tapi juga untuk nge-grab market yang lebih umum, ya keluarin juga produk-produk kaosnya gitu, karena bisa masuk ke segala style dan segala referensi gitu ya. Kita lanjut ke funnel desire. Diskon pasti ada, tapi bundle lebih menggoda. Nah, diskon itu satu hal yang pisau bermata dua ya. Kalau diskon itu bisa ngebikin brand kita tuh terlihat murah ya, terlihat murahan, terlihat kurang berkelas. Nah, tapi beda halnya dengan bundling. Jadi kalau beli dua lebih murah kan jatuhnya sebenarnya diskon ya, tapi bundling itu lebih oke sih dibandingkan potongan harga diskon. Tapi diskon juga nggak salah gitu. Diskon nggak salah. Tapi ya jangan terus-terusan diskon gitu. Terus juga ya di Desire ini ya manfaatin event musiman kayak Harbolnas, Ramadan, Back to School, Lebaran, ya ada aja lah pokoknya gimmick, pokoknya tanggal kembar atau ada hari peringatan apa dibikin ada gimmick itunya, promonya di hari itu, khusus hari itu ya. Terus juga ada mobile app nih, mobile app saya juga baru tahu mereka punya mobile app. Memang bisnis kalau udah sustain sih mobile app tuh udah oke sih, udah harus punya. Kayak kopi kenangan yang kemarin ya, episode kemarin, mungkin teman-teman yang baru lihat video ini bisa lihat ke video kopi kenangan kemarin. Terus insight buat UMKM, diskon memang menggoda, tapi bundling lebih terkesan lebih hemat bareng, bikin desire naik. Apalagi kalau dikemas buat mom and dad muda. Mereka suka solusi bukan hanya potongan harga. Nah ini benar banget. Oke, kita masuk ke action ya. Funnel action mereka itu ya karena mereka sudah tersebar ya produknya itu entah itu di marketplace, website sendiri, ada toko offline-nya juga, tersebar di department store, dan ya itu bikin customer itu lebih mudah gitu ya untuk mengakses produknya gitu. Jadi nggak yang harus cuman bisa di website doang, nggak ada marketplace-nya. Nah itu hal yang jadi obstacle juga, hambatan juga untuk orang melakukan action gitu. Nah ini juga hal yang menjadi setelah action dan orang menjadi loyal dan seneng sama brandnya adalah ya kualitas produknya nyaman ya. Memang produknya itu memang produk yang ya brand udah bertahan hampir 20 tahun, itu kalau produknya nggak bagus sih ya nggak mungkin sih. Memang dia dari sisi fundamental brandnya, dari fundamental produknya juga udah mumpuni, sehingga ya strategi marketing bisa dieksekusi dengan baik gitu kalau si produknya udah oke. Ini juga ada after sales support yang bilang tukar size gampang. Oke, ini satu hal lagi nih. Ini keren sih, ada brand fashion tuh yang bisa menggaransi kalau size kegedean atau kekecilan tuh bisa tukar size. Itu satu hal positioning yang oke banget juga gitu. Insight buat UMKM, kalau alur beli kamu ribet, customer bakal mikir 2 kali untuk beli. Nah ini bener banget karena ada saya dapetin tuh orang jualan kaos sih mudah ya, maksudnya desainnya oke segala macam, tapi pembeliannya masih pakai Google Form. Aduh, jangan Google Form. Ya minimal inilah checkout page pakai Scalef gitu ya, pakai atau
taruh di e-commerce gitu ya, meskipun ada potongan biaya admin ya, cuman kalau nggak mau pakai biaya admin ya mungkin ya bikin funnel sendiri kayak pakai Skalev, pakai bikin landing page sendiri. Nah itu atau bikin website sendiri. Nah itu menurut saya emang harus gitu ya. Tapi kalau belanja gampang, jelas dan menyenangkan, mereka repeat bukan karena iming-iming, tapi karena udah percaya. Iya. Jadi ya karena salah satu cara membuat orang loyal di satu brand saat ini itu adalah salah satunya juga kemudahan dalam belanjanya gitu. Tersedia nggak di marketplace gitu. Oke. Oke, itu dia 3 second kita cukupkan videonya. Sampai ketemu di video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.